Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang peramalan sumber daya manusia atau karyawan. Maka hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pertemuan kita hari ini, yakni periode waktu dalam peramalan. Untuk dapat mengevaluasi teknik yang tepat dalam meramal kebutuhan SDM sangat membantu apabila kita membagi kebutuhan dan persediaan SDM dalam 3 batasan waktu. Di sini kita ketahui bahwa proses periode peramalan sumber daya manusia itu tidak semata-mata hanya pertama kali saat kita mendirikan perusahaan lalu kemudian kita mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Setelah melakukan identifikasi baru kita melakukan proses rekrutmen. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya di awal-awal, karena bisa saja SDM yang sudah kita rekrut di tengah perjalanan mereka tidak betah bersama kita karena mungkin lingkungan organisasi yang tidak mendukung menurut mereka, atau ada kesesuaian antara prinsip yang diinginkan oleh SDM yang bersangkutan dengan apa yang dijalani di perusahaan. Sehingga di sini perlu dilakukan periodisasi peramalan. Di sini menyebutkan 3 batasan waktu dalam proses peramalan sumber daya manusia, atau dalam hal ini istilah sederhananya itu karyawan atau tenaga kerja atau orang yang akan terlibat dalam organisasi, tapi bahasa kerennya itu mereka itu kita sebut sebagai sumber daya manusia. Ada 3 batasan. Pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ini mungkin bisa kita samakan, nanti akan kita lihat terlebih dahulu seperti apa yang dimaksud dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi yang jelas gambaran sebelum saya buka, jangka pendek ini lebih kepada kebutuhan dasar terlebih dahulu yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya hari ini saya mau membuka perusahaan atau kalian membuka perusahaan, maka jangka pendeknya yang penting SDM yang kita rekrut itu sesuai dengan posisi atau kebutuhan perusahaan yang diinginkan. Tidak memfikirkan bagaimana kemudian jangka pengembangan perusahaan yang akan datang, sehingga lewat pengembangan tersebut secara otomatis akan ada penambahan karyawan atau SDM. Bisa saja juga tugas pokok dan fungsi yang saat ini sudah kita susun di perusahaan ini akan atau tidak sama dengan nantinya ketika perusahaan kita sudah berkembang. Nah, kita seperti yang sudah kita ketahui tadi ada batasan-batasannya. Cuman kita bahas dulu seperti apa segmentasinya dulu. Segmentasi di sini memiliki pengertian bahwa cara lain yang dapat membantu menyederhanakan peramalan adalah dengan cara mensegmentasikan SDM yang akan diramalkan kebutuhannya. Segmentasi yang diambil dapat menurut tingkatannya atau menurut segmentasi tenaga kerjanya tergantung dari model organisasinya. Sebagai contoh, untuk organisasi besar di mana aktivitas SDM seperti rekrutmen, pengembangan, dan penugasan semuanya desentralis, maka peramalan secara menyeluruh tidak diperlukan. Apa yang dimaksud di sini? Kalau tadi disebut bahwa ada 3, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka di sini dibutuhkan segmentasi atau bahasa lainnya adalah tingkatan. Jadi proses peramalan itu berdasarkan tingkatan. Di sini dibutuhkan, kenapa harus kemudian dilakukan segmentasi? Segmentasi itu semua atau berdasarkan dari tingkatan kerjanya maupun model organisasinya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan aktivitas SDM. Kalau organisasi besar atau perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Indofood atau Unilever yang memang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah jumlahnya besar, maka di sini disebut sebagai perusahaan besar, sehingga proses rekrutmen, pengembangan, dan penugasan itu kemudian terpusat, sehingga tidak membutuhkan yang namanya peramalan menyeluruh. Maksudnya yang dimaksud dengan desentralisasi itu lebih kepada bagaimana kemudian mereka memiliki perusahaan atau pabrik besar di suatu daerah, tetapi dia membuka cabang di daerah-daerah, sehingga di situ tidak diperlukan perawalan menyeluruh terhadap SDM yang akan direkrut, karena kebutuhan SDM atau kebutuhan karyawan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah.
Saya contohkan misalnya di Surabaya membuka cabang perusahaan Indofood. Ini tentu tidak akan sama dengan ketika kemudian membuka cabang Indofood atau cabang perusahaan-perusahaan besar lainnya di wilayah-wilayah lain seperti halnya di Madura misalnya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumeneb. Ini tentu tidak akan sama karena tantangannya pun juga akan berbeda. Sehingga masing-masing perusahaan ini memiliki cara-cara tersendiri untuk kemudian meramalkan jumlah atau kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa, kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya adalah seni atau ilmiah. Di sini disebut bahwa seperti yang disampaikan pada bab awal, di mana peramalan lebih bersifat seni. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, metode ilmiah juga digunakan dalam proses peramalan. Masalah yang muncul selanjutnya adalah seberapa banyak tingkat kebijakan dan seberapa banyak tingkat ilmiah yang digunakan dalam penerapan proses. Dalam proses peramalan sumber daya manusia itu memang membutuhkan seni, tetapi juga harus kemudian ada metode ilmiah yang dilakukan. Kalau menganut terhadap teori yang akan dijalankan, misalnya saya ditunjuk sebagai seorang manajer sumber daya manusia, maka sebaiknya saran saya ialah sama-sama digunakan. Seni maupun ilmiah itu sama-sama digunakan. Seni ini menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi saat ini oleh perusahaan. Sementara ilmiah lebih kepada proses metodenya. Metode ilmiahnya ini lebih kepada proses di mana proses rekrutmennya itu minimal, misalnya seperti yang biasa dilakukan dalam perusahaan adalah tingkat kebutuhan. Misalnya kalau hari ini saya butuh di bidang administrasi, maka mau tidak mau lebih kepada mengutamakan adalah orang yang memiliki lulusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Teknik peramalan kebutuhan SDM dapat bersifat sangat subjektif atau sangat abstrak dan kompleks. Meskipun model sederhana yang melibatkan estimasi manajerial atau tembakan atau perubahan staf mungkin tersedia dan dapat akurat pada suatu tempat, teknik yang lebih tinggi cukup penting dan akurat untuk lainnya. Seperti contoh schedule, beban kerja, penyusunan staf militer, atau penjadwalan staf penerbangan. Ini diumpamakan apabila kemudian ini berada di sebuah perusahaan penerbangan atau kedirgantaraan gitu. Kenapa kemudian schedule beban kerja ini dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Memang iya, agar calon SDM yang akan kita rekrut bisa mengetahui bahwa kamu akan diterima di perusahaan ini, kerjanya akan seperti ini, sehingga mereka punya gambaran. Nah, selanjutnya investasi persediaan keterampilan masa yang akan datang. Untuk dapat mengetahui persediaan dan kebutuhan SDM masa depan, diperlukan adanya inventarisasi keterampilan yang ada saat ini. Saya sering menyampaikan bahwa di dalam sumber daya manusia itu, dalam sebuah perusahaan itu, aset terbesar perusahaan itu sebenarnya salah satunya adalah SDM. Tidak hanya mesin. Kalau kemarin ada sebagian orang berkata bahwa aset terbesar dalam sebuah perusahaan itu adalah investasi berupa uang ataupun barang ataupun hal yang lainnya yang bisa membantu terhadap berjalannya sebuah perusahaan, bukan orang gitu, kira-kira begitu. Tetapi menurut saya investasi terbesar dalam perusahaan itu sebenarnya adalah SDM-nya. Sebaik apapun kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan, tapi SDM-nya itu tidak termanage dengan baik, maka hancurlah atau melembatlah sistem perusahaan yang akan dijalankan. Maka di sini dibutuhkan bagaimana agar kita mampu meningkatkan SDM kita, maka dibutuhkan sebuah pengembangan. Diikutkanlah sebuah kegiatan pelatihan pengembangan. Tentu di sini diawali dalam proses inventarisasi keterampilan yang ada saat ini. Kira-kira karyawan yang kita miliki ini memiliki keterampilan apa saja? Kita inventarisasi, kita data. Inventarisasi ini diperlukan untuk mengetahui secara pasti kualitas maupun kuantitas SDM yang dimiliki oleh organisasi. Jadi manfaat daripada inventarisasi ini dalam rangka untuk mengetahui kekuatan kita ini dari sisi kualitas bagaimana SDM kita ini. Dari sisi kuantitasnya bagaimana. Kalau kualitas ini lebih kepada tingkat keterampilan dia. Dalam sisi kuantitas ini jumlahnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Jadi kualitas di sini lebih kepada keterampilan yang memiliki masing-masing perusahaan. Jadi karyawan yang kita miliki ini keterampilannya bagaimana, inovasinya bagaimana, itu menyangkut kualitas. Lebih kepada
kemampuan atau keterampilan atau ya kemampuan lebih yang dimiliki, sementara kuantitas lebih kepada jumlahnya. Kenapa jumlah harus diukur? Ya, kalau misalnya perusahaannya kecil tidak perlu kemudian melakukan proses rekrutmen besar-besaran. Misalnya perusahaannya kecil yang diprediksi hanya membutuhkan 10 orang karyawan, tapi melakukan rekrutmen sampai 20 orang sampai 30, itu juga tidak baik. Tapi sebaliknya, kalau perusahaannya besar, produksinya sudah besar, permintaannya sudah besar, 10 orang tidak terkron dengan permintaan, ini akan menjadi masalah di perusahaan. Sehingga kemudian dibutuhkan sinkronisasi antara perusahaan yang berjalan ini. Kalau misalnya perusahaan ini membutuhkan tingkat produksinya